Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya kepada Bapak Nazarudin. Mungkin mic-nya bisa diteruskan ke Bapak Nazarudin. Nazarudin, baik. Ibu, mohon maaf, ya bisa ada di samping kanan Ibu. Baik, silakan Bapak Nazarudin. Nazarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu. Nama saya Haji Hasanuddin, DMI Kelurahan Pondok Pinang. Berpijak pada Surat Al-Baqarah ayat 86, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i iza falyastajibu li wal yu'minu la'allakum yarshudun. Disampaikan oleh Ustaz Tata bahwa sungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita ya, dan kalau kita bermohon insya Allah akan dikabul oleh Allah SWT. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan kita kaum muslimin ini doa-doa kita lambat dikabul atau tidak dikabul Allah SWT. Seperti sekelas Habib saya kadang-kadang doanya tidak dikabul oleh Allah SWT. Nah ini bagaimana para guru, Pak Kiai, yang bagaimana cara dan kiat-kiat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar doa-doa kita cepat dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah menyangkut kebersihan diri kita, apakah menyangkut tempat kita berdoa, ataukah menyangkut tentang waktu kita berdoa itu. Dan kemudian bagaimana Pak Kiai, yang kedua pertanyaannya, bagaimana kita memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bantuan yang dikenal kita orang pintar atau dukun, ada yang begitu ya, ya tawasul gitu ya. Nah, itu ya. Dan kemudian yang terakhir barangkali terkait dengan kita sebagai umat Islam dan juga kepada non-muslim itu kadang-kadang lebih sukses hidupnya teman-teman kita yang non-muslim. Bagaimana pertolongan Allah? Ya, apakah mereka mendapat pertolongan Allah? Apakah dari pertolongan dari Tuhan-Tuhan mereka kan gitu ya? Baik. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan tapi nampaknya waktunya untuk segmen ini belum nggak cukup ini Kiai. Insya Allah kita akan jawab pada segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Indonesiaku, dan alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi dari Bapak Nazarudin ada banyak pertanyaan tapi mungkin kita akan singkat saja, waktunya memang sangat singkat. Yang pertama tentang waktu dikabulkan doa, kemudian berkaitan dengan orang-orang yang tidak beriman tapi mengapa justru sama Allah diguyurkan rezeki, yaitu menurut pandangan kita. Bagaimana Kiai? Ya, terima kasih Pak Haji, Mas Agung. Kalau kita bermohon pasti sesuai dengan keinginan, tidak berbasis kebutuhan. Allah memberi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Rasa sayangnya orang tua ketika punya anak baru 5 tahun, lihat emaknya punya uang segepok 10 juta, dia minta, dikasih nggak? Berapa kira-kira dikasih? 100 ribu? 50 ribu? 20 ribu? 2 ribu? Nih tipe orang-orang tua yang pelit kayaknya. Dia merasa minta yang segepok tadi tidak dikasih, lalu ibu memberinya yang 2.000. Kenapa? Karena ibu paham itu sesuai kebutuhan dia. Yang kedua Pak, ada 2 hamba Allah yang sama-sama nyimpan uang ke bank. Hamba A nyimpan uang ke bank per bulan Rp1.000.000. B juga sama, nyimpan uang ke bank Rp1.000.000. Yang A di bulan ke-12 tersimpan di saldonya ada 12 juta. Orang sebulan 1 juta, 12 juta dong. Yang B mestinya sama, tapi pas dilihat dia mah kagak ada, 0. Kenapa? Yang A nabung, yang B membayar cicilan, Mbak. Ada yang begitu? Mudah-mudahan gak banyak adanya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang soleh, yang doanya diijabah langsung. Kenapa? Nabung. Lalu kita kesannya telat menurut kita nih dikabulnya. Kenapa? Banyak cicilan. Sholatnya telat, maksiatnya banyak. Doa-doa kita itu dialokasikan ke sono. Untuk menyelesaikan dosa-dosa kita kepada Allah, ditutupi oleh subsidi doa-doa kita. Lalu gimana kalau misalkan ibu bapak berprinsip, udah dah kalau begitu nggak usah berdoa, gua mah disita nanti aset-asetnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Orang yang beriman cenderung hidupnya susah.
Yang tidak beriman malah cenderung mudah. Hujibatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga Allah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan. Jangankan kita, para nabi saja kesulitannya malah lebih di atas kita, tapi akan indah pada waktunya. Bukankah Al-Quran menyebut ada dua tipikal doa? Sebagian orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi kita doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau orang lain hidupnya orientasinya hanya dua, dunia tok. Tapi kalau kita kebahagiaannya pengen disimpan. Di dunia sebagian, di akhirat sebagian. Beruntung kalau di dunia kita dapat kebahagiaan itu, di akhirat dapat kebahagiaan yang sama. Tapi kalau harus milih, apakah kita pilih kebahagiaan dunia dan celaka di akhirat? Kalau kita pilih bahagia di akhirat, lalu kita hidup susah di dunia, kira-kira kalau pilih mana nih? Jangan nekat dua-duanya, satu aja. Pilihannya hanya dua tadi. Kita pasti akan pilih bahagia di akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini hanya sementara. Ini majru'atul akhirah, kita sedang menanam benih-benih yang akan kita panen di akhirat. Masya Allah. Jadi sekali lagi harus kita tegaskan, kita harus merubah mindset kita tentang dunia. Dipikir ketika orang tidak beriman diguyurkan dunia, itu kok bisa sukses seperti itu, tapi ternyata Allah menyiapkan untuk akhirat nanti, Kiai. Baik, terima kasih Kiai.